Firman Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi shalom. Seberapa kita yang siap untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita siapkan hati kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau sungguh dahsyat di dalam kehidupan setiap kami. Kami datang Tuhan pagi hari ini untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama Yesus. Sebab kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan-Mu Tuhan, ada kuasa-Mu, ada mujizat, ada kemenangan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami datang membawa hidup kami. Mengatasi
dahsyat lagi buat Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, katakan keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama Yesus. Biarlah lama-lama ya lama siada ya lama se. Mari terus menyembah. Mari sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, di hadirat-Mu ada kemenangan, ada sukacita, ada kesembuhan. Haleluya. Mari terus terhubung dengan Tuhan. Biarlah lama-lama ya lama siada ya lama se. Engkau Raja kami. Haleluya. Engkau yang telah memilih hidup setiap kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih hidup kami. Lama-lama ya lama siada ya lama. Haleluya. Mari terus menyembah. Mari terhubung dengan Tuhan. Biarlah lama-lama ya lama siada ya lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa dahsyatnya Engkau menghidupkan,
bersyukur. Ya lama-lama ya lama syada ya. Ya lama-lama ya. Oh, sumber kemenangan di dalam kehidupan setiap kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Waktu kami datang menyembah, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Ada transformasi boleh terjadi atas kehidupan setiap kami, atas kota kami, atas bangsa kami, atas gereja. Terima kasih. Ya lama-lama ya lama syada ya. Mari terus menyembah. Mari datang secara pribadi kepada Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari bersama-sama kita akan pujian ini. Dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Allah kita dahsyat, amin. Mari kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda
kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Mari bersama-sama katakan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini. Haleluya. Mari bersama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatas, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Lebih dahsyat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku. Haleluya. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Yang percaya beri tepuk tangan yang paling pada buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mau memuji.
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima, Haleluya. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Mari bersama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat saja katakan. Ku mau memuji, ku selalu Terima kasih. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari curahkan urapan pada setiap kami. Mari curahkan lebih lagi Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur atas semua karya yang berjalan di dalam setiap kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Kami bersyukur buat setiap pesan demi pesan yang datang pada setiap kami. Terima kasih untuk semua apa yang Tuhan sudah percayakan. Setiap wilayah teritorial yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ada pesan demi pesan yang datang kepada kami, mengingatkan, mengajar, menegur kami. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menuntun kami Tuhan, Engkau yang terus mengawasi setiap langkah kami. Terima kasih. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya. Saya undang untuk bangkit bersemuanya. Mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Inilah pengakuan kami kepadamu ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Engkaulah pribadi yang layak menerima puji-pujian kami. Engkaulah pribadi yang layak untuk menerima sembah sujud kami.
Karena Engkau sudah menyelamatkan kami melalui karya yang agung dari Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Ia mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Ia masuk ke dalam jurang maut dan mengambil kami dari sana. Memberikan penghidupan yang baru. Memberikan karakter yang baru. Memberikan masa depan yang baru. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Dan memanggil kami untuk menjadi pemuji penyembah-Mu. Melakukan kebaikan-kebaikan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk panggilan-Mu yang mulia ini. Berikanlah kepada kami roh yang menyala-nyala untuk terus memuji-Mu, menyembah-Mu. Di rumah-Mu kami menyembah-Mu. Di jalan kami menyembah-Mu. Di rumah kami masing-masing kami menyembah-Mu. Sementara kami beraktivitas hari lepas hari, kami menyembah-Mu. Karena keselamatan dari Engkau, kemuliaan dari Engkau, kebenaran dari Engkau, dan kami mau mengikuti-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Allah. Berbicaralah kepada kami. Urapilah kami masing-masing. Sehingga kami mendapatkan pewahyuan yang baru. Mendapatkan hikmat-Mu. Dan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman kebenaran kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Terima kasih untuk tim mimbar, untuk pemain musik, untuk WL, untuk singer yang sudah membawa kita untuk memuji, menyembah Allah. Bapak Ibu diberkati dengan pujian penyembahan. Mari kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-36. Nah, pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36 ini merupakan satu rangkaian dari ayat 1 sampai dengan yang ke-29. Di dalam 29 ayat sebelumnya itu Yesus berbicara kepada orang banyak, dan sementara dia berbicara kepada orang banyak, ahli Taurat dan orang Farisi datang membawa perempuan yang kedapatan berzina. Dan kemudian Yesus meminta kepada orang yang hadir, siapa yang tidak berdosa silahkan untuk melempar batu terlebih dahulu. Dan ternyata tidak ada satu orang pun yang melemparkan batu kepada perempuan yang berzina ini. Dan kemudian Yesus berkata juga kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Nah sesudah itu Yesus berbicara tentang dia adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti Yesus, dia tidak tinggal lagi di dalam kegelapan, tetapi ia mempunyai terang hidup. Dan sesudah itu Yesus berbicara tentang asal-usulnya. Dan di situ ada terjadi diskusi, dialog dengan orang banyak. Nah, dalam dialog itu ternyata ada beberapa orang yang kemudian percaya kepada dia. Itulah yang kemudian ditulis di dalam ayat 30 sampai dengan 36 yang akan kita baca bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu akan membaca ayat yang ganjil, dan nanti ayat yang genap 36 kita akan baca bersama-sama. Jadi saya 30, Bapak Ibu 31, saya 32, Bapak Ibu 33, saya 34, Bapak Ibu 35, dan kemudian 36 kita bersama-sama. Saya mulai. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Bapak Ibu tolong perhatikan ayat 30 ini, banyak orang percaya kepadanya. Jadi sesudah Yesus mengatakan ayat 1 sampai dengan 29. Mari 23 ayat 31. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Mari bersama-sama, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, dari ayat 30 sampai dengan ayat 36, itu ada 2 kata benar-benar. Yang pertama adalah benar-benar muridku. Itu ada di dalam ayat 31. Yang kedua di dalam ayat 36 ini, benar-benar merdeka. Kalau dikatakan benar-benar muridku, berarti ada yang tidak benar muridnya. Kalau dikatakan benar-benar merdeka, berarti ada yang tidak merdeka atau kemerdekaan palsu. Nah, kita bersyukur, berterima kasih, menaikkan segala pujian kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena ketika kita percaya kepada Dia, kita ini adalah benar-benar muridnya. Dan kita ini adalah benar-benar orang merdeka. Orang merdeka itu bukan orang yang mau melakukan semua-muanya seenak-enaknya. Bukan. Bukan. Orang merdeka itu adalah begini. Dia tahu koridor yang harus dia lakukan dan tidak dilakukan. Itulah orang merdeka. Jadi dia bisa menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan. Tapi kalau orang mau melakukan semau-maunya menurut keinginan dia, itu belum orang merdeka. Jangan-jangan dia hanya dikuasai oleh egonya. Sehingga dia melakukan segala sesuatu semau-maunya. Nah, saudara-saudara, bulan ini adalah bulan merdeka. 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan di dalam 80 tahun itu, Indonesia ingin supaya rakyat berdaulat, rakyat sejahtera. Indonesia mengalami kemajuan. Berdaulat bukan hanya secara politik, tapi dalam seluruh bidang. Kesejahteraan bukan cuma bicara tentang ekonomi, tapi kesejahteraan dalam seluruh bidang. Begitu juga Indonesia ingin maju. Tentu dibandingkan dengan tahun 45, tahun 55, tahun 65, berharap Indonesia menjadi maju. Tahun berapa ya yang Indonesia punya cita-cita Indonesia emas 20 tahun lagi. Tahun 2000 berapa ya kalau 25 tahun lagi? 2050 gitu ya, pas 100 tahun Indonesia emas gitu. Ya mari kita dukung untuk Indonesia menjadi Indonesia emas. Berarti anak yang sekarang lahir itu 25 tahun lagi menikmati Indonesia yang jauh lebih maju daripada hari ini. Itu doa kita. Kalaupun kenyataan tidak seperti itu, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita merindukan ada sesuatu yang baik yang terjadi di Indonesia ini. Nah, saudara-saudara, apakah betul kita ini adalah orang-orang yang merdeka? Hari ini kita adalah orang-orang yang mempergunakan internet. Ya, menurut satu survei, orang Indonesia itu mempergunakan internet kira-kira 7 jam 22 menit. Baik oma-oma, dewasa muda, anak-anak mempergunakan internet 7 jam 22 menit. Sangat lama, hampir sama dengan jam kerja. Karena jam kerja kita itu kan 8 jam. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, orang rupanya berkegiatan dengan internet itu 7 jam 22 menit. Lalu kemudian orang yang berhubungan dengan internet mempergunakan ponsel itu adalah 4 jam 38 menit. Mungkin Bapak Ibu bilang, saya nggak pernah disurvei. Ya, ini survei tentu tidak pribadi demi pribadi, tapi survei secara acak begitu ya. 4 jam 38 menit. Lalu yang mempergunakan tablet atau mempergunakan laptop itu 2 jam 43 menit. 63% dari antara orang yang mengakses internet itu memakai handphone. Hanya 37% yang mengakses memakai laptop atau memakai tablet. Ya, termasuk kita itu adalah orang-orang yang mengakses internet memakai handphone. Apakah ada sesuatu yang sedang mengancam hidup kita melalui handphone kita ini? Bapak Ibu, ternyata banyak orang hari-hari ini mengalami cedera punggung
Karena terlampau banyak memakai handphone. Coba aja Bapak Ibu kalau pakai handphone ya, kita kan jarang duduk mempergunakan handphone itu terus kemudian memakai handphonenya itu begini kan. Betul ya? Apa yang kita lakukan? Kita mulai tunduk, set, gini. Semakin lama kita pakai handphone ini, tubuh kita juga semakin bungkuk. Mungkin awalnya begini, terus begini, lama-lama begini. Betul atau betul? Betul. Ada ancaman cedera punggung, baik atas maupun bawah. Apakah ada yang sudah mengalami? Saya harap tidak. Tapi rupanya kita bukan orang merdeka, betul-betul merdeka. Kadangkala kita juga dijajah oleh benda kecil ini. Apakah Bapak Ibu pernah lihat ada orang-orang yang cedera tangannya, cedera sendinya, karena terlampau senang memakai handphone ini? Kami punya teman, seorang wanita, kecanduan apa ya, Ma? Kecanduan game online, ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga kecanduan game online. Ibu ini pada waktu baru pertama kali main game online, tubuhnya agak gemuk gitu. Gara-gara main game online, itu tubuhnya kurus. Nah Bapak Ibu yang mau kurus, silahkan main game online. Itu kalau smartphone-nya diambil, dia marah. Dia main begini. Terus tahan, tidak makan, tidak minum, hanya main. Tapi Bapak Ibu ada ancaman bagi kita, sakit punggung, cedera di jari. Pernah lihat orang yang pakai sarung tangan untuk menolong jari jemarinya karena dia mengalami cedera. Kebanyakan yang cedera itu kelingking. Saya nggak tahu jari ini memang enak gitu ya. Kalau nggak kelingking itu adalah jempol. Wah gitu. Berarti ada sesuatu di mana kita bisa jadi belum merdeka. Tetapi Bapak Ibu, berita bagusnya adalah jangan jadikan ini yang menjajah kita, tapi kita mempergunakan dengan bijaksana. Next. Menurut studi yang lain, orang Indonesia itu mempergunakan media sosial 1 hari 3 jam 8 menit. 1 hari 3 jam 8 menit, urutan ke-9. Urutan yang pertama itu adalah Kenya dan Brasil. Gitu. Media sosial itu adalah Instagram, X atau Twitter, Facebook, WA kita, 3 jam 8 menit. Apakah ada di antara kita yang memakai lebih daripada itu? Sepertinya ada ya. Ada. Nah, rupanya kita sedang mengalami ancaman untuk generasi muda kita. Namanya adalah anak yang punya HP sebelum umur 13 tahun cenderung mengalami kesulitan mengatur emosi. Oleh karenanya jangan heran kalau tiba-tiba anak-anak kecil itu marah nggak karuan, emosinya nggak terkendali. Kalau begitu bagaimana untuk memakai handphone ini? Nah hari ini tidak membahas itu Bapak Ibu. Tapi yang jelas kita harus bijaksana supaya kita tidak dijajah. Bayangkan kalau anak-anak kecil ini tidak bisa mengatur emosinya, mereka marah kapan saja, di mana saja. Mereka sedih berkepanjangan. Mereka takut yang luar biasa. Hari-hari ini ada banyak anak mengalami kesepian. Sepi itu adalah karena teman mereka adalah handphone. Bahkan sekarang ada orang-orang konseling sama ChatGPT. Konselingnya bukan lagi sama pendeta, sama konselor, sama ChatGPT. Tapi selesai konseling tetap bunuh diri. Loh kenapa? Karena alat nggak punya perasaan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya masalah ya, datang ke gereja, lalu kemudian asarnya itu senyum gitu ya. Selamat datang di gereja kami, selamat beribadah. Itu bisa melegakan hati loh. Karena orang diterima. Hanya dibilang selamat beribadah, nggak ditanya begini, minta maaf Pak, Bapak wajahnya kok kayak pepaya, kira-kira Bapak punya masalah apa ya? Enggak ditanya gitu. Enggak.
Nah itu yang ChatGPT nggak punya. Dia hanya bisa memberi saran, tetapi tidak punya relasi emosi. Nggak punya. Nggak punya. Di mana namanya? Di handphone kita ada banyak lagu. Ada lagu pujian, ada lagu penyembahan. Tetapi tidak punya emosi dia. Memang dia bisa menolong kita. Tapi pujian penyembahan yang ada di gereja itu menolong kita. Ketika kita melihat wajah dari WL, ketika kita lihat wajah dari singer kita, ada connect secara emosi, itu menolong. Oleh karenanya, puji Tuhan Bapak Ibu adalah orang-orang yang setia di dalam ibadah, di dalam memuji menyembah Tuhan, dan biarlah itu terus kita tingkatkan di hari-hari yang akan datang. Nah inilah yang mau kita pelajari hari ini, next. Kita mau lihat ayat 31 dan 32. Tadi saya katakan ada dua kata-kata benar-benar. Yang pertama adalah benar-benar muridku, yang kedua adalah benar-benar merdeka. Nah kita lihat di dalam ayat 31 ini dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Benar-benar muridku. Berarti ada ciri dari murid itu. Ciri murid adalah seperti ini. Next. Saudara, kalau saudara melihat salib, tentu saudara langsung terpikir itu adalah orang Kristen. Namun apakah hanya salib yang menjadi ciri orang Kristen? Apakah hanya ini? Nah, di balik salib ini ada satu perkara yang besar sehingga itu menjadi ciri kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-30, syarat pertama dari murid Yesus itu adalah percaya kepada Yesus Kristus. Percaya. Percaya. Mungkin kita bilang, oh ya saya sudah percaya Pak, oke. Namun percaya ini punya beberapa karakteristik. Kalau kita tanya kepada orang-orang, percaya enggak? Oh percaya enggak? Oh iya percaya. Apalagi di Indonesia, kan kita harus memeluk agama. Semua orang pasti adalah orang percaya, tergantung kepada kepercayaannya masing-masing. Namun kita pengen lihat, percaya di dalam Yesus Kristus ini, percaya yang seperti apa? Ayat 30 berkata bahwa orang banyak, orang Yahudi, jadi bukan orang biasa ini, orang Yahudi itu datang kepada Yesus untuk percaya. Padahal sangat sulit bagi orang Yahudi untuk percaya kepada Yesus. Memang orang Yahudi sedang menantikan Mesias. Tetapi Mesias yang dinantikan itu adalah raja yang berkuasa dan bukan seorang yang lahir di kandang domba, lahir dari anak seorang tukang kayu. Bukan seperti itu. Itu yang mereka tidak mau. Namun ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus dari ayat 1 sampai dengan ayat 29, mereka kemudian percaya. Nah, bicara tentang percaya, kita mau belajar dari apa yang terjadi dengan perempuan yang berzinah ini. Setidak-tidaknya dua perkara ini akan menolong kita bahwa percaya itu mundur. Oke. Yang pertama kita mau belajar dari perempuan yang kedapatan berzinah. Cerita tentang perempuan yang kedapatan berzina ini mungkin kita sudah hafal dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun apa yang bisa kita pelajari dari sana? Hari itu Yesus sedang berada di bait Allah. Dia sedang berada di bait Allah, ya. Nah, pada waktu dia berada di bait Allah, ada orang ahli Taurat, ada orang ahli orang Farisi, gitu, orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Persoalannya adalah mereka menuduh bahwa mereka mendapatkan tertangkap basah. Gitu ya. Kalau pakai istilahnya KPK sekarang adalah operasi tangkap tangan gitu ya. Kedapatan berzina langsung ditangkap tangan. Mereka rame-rame datang kepada Yesus. Ini
ahli Taurat dan orang Farisi itu datang kepada Yesus yang sedang ada di bait Allah. Mereka datang, lalu kemudian orang yang kedapatan berzina ini ditaruh di depan Yesus. Waktu mereka menaruh di depan Yesus, mereka ngomong gini, "Guru, menurut hukum Musa, orang yang berzina ini harus mati dirajam." Yesus mendengar itu dan dia menulis. Orang-orang ngomong, "Guru, Rabi, menurut hukum Musa harus mati." Pertanyaannya, apakah hanya ahli Taurat dan orang Farisi yang ngomong begitu? Tentu tidak. Karena ini adalah rombongan besar, orang-orang rombongan besar itu juga pasti ngomong begitu. "Benar Rabi, orang ini harus mati, mati, mati." Kalau pakai bahasa Sunda, paisya gitu ya. Betul kan? Pernah lihat orang lagi demo? Pernah lihat Bapak Ibu? Gitu. Apa yang terjadi dengan perempuan ini? Perempuan ini mengalami ketakutan yang luar biasa karena dalam pikirannya cuma satu, mati. Konsekuensi dari perbuatannya yang berzina, mati. Yang mengherankan memang laki-laki yang berzinah dengan dia kok nggak dibawa gitu. Itu aja yang menjadi pertanyaan saya sampai hari ini karena tidak diceritakan. Tapi yang ada di dalam pikiran perempuan itu, mati. Yesus menulis, sementara orang-orang berdemo, pokoknya mati, 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 kamu mati. Yesus menulis. Sementara orang-orang berteriak, Yesus ngomong begini, barang siapa yang tidak berdosa, silahkan melempar yang pertama kali. Itu orang-orang sudah membawa batu. Batu itu sudah siap untuk dilemparkan. Kalau Yesus ngomong begini, 1, 2, 3, itu orang-orang langsung tar. Dari ujung kepala, pundak, lutut, kaki, orang itu akan mengalami lemparan batu dan pasti hancur hidupnya. Tapi hari itu orang-orang yang sudah siap untuk melemparkan batu ini, melepaskan batu itu, kletak, 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 kletak. Dan mereka meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Mengapa? Karena mereka sadar mereka adalah orang berdosa juga. Hal pertama yang kita mau pelajari dari perempuan ini adalah begini. Orang berpengaruh belum tentu benar. Ahli Taurat berpengaruh? Ya. Orang Farisi berpengaruh? Ya. Tapi apakah mereka orang benar? Bukan. Buktinya ketika Yesus bilang kalau kamu nggak berdosa silakan lempar yang pertama kali. Mereka pergi. Artinya mereka itu tidak benar. Bukan orang benar. Berpengaruh iya. Tapi bukan orang benar. Mereka pergi satu persatu. Mereka pergi satu persatu sambil melepaskan batu itu. Di situ perempuan ini, tentu perempuan itu tidak mungkin dia sambil menatap Yesus begini. Saya rasa nggak berani dia. Ada sekumpulan orang banyak yang mendakwa dia. Dan kemudian dia hanya tahu satu, mati. Kemungkinan besar dia tersungkur karena dia meminta pengampunan baik kepada ahli Taurat, orang Farisi atau orang banyak itu tadi. Gitu. Kemungkinan besar dia sudah tersungkur. Kemungkinan besar dia sudah menangis. Dia pengen dibebaskan dari kematian itu. Sementara dia tersungkur, sekarang dia dengar itu batu-batu dilepaskan. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang itu. Apakah mereka akan melempari atau tidak. Sekarang Yesus di hadapannya berkata begini, kemana mereka? Adakah mereka yang melempari engkau? Perempuan itu bilang, tidak ada. Tapi dalam otaknya, dalam pikirannya cuma satu, sekaranglah saatku mati. Mati, sekarang mati, mati. Karena dia tahu, guru yang di hadapannya ini adalah guru yang benar. Hari itu, dia dengar Yesus berkata,
aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Eta langsung berdiri, dia lari karena mendapatkan pengampunan. Pelajaran pertama kita tadi, orang berpengaruh belum tentu benar. Tetapi orang benar, dia berpengaruh. Bahkan pengaruhnya sampai kepada kekekalan. Bukankah ketika kita ada di tempat ini, sebenarnya nasib kita sama seperti perempuan yang berdosa itu? Kita harusnya mati di kayu salib. Kita harusnya dihukum. Tetapi oleh karena Kristus, maka Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Orang berpengaruh belum tentu benar. Tapi orang benar, dia berpengaruh. Minta tolong kepada WL dan Singer, nanti sesudah khotbah nyanyikan lagu kedua ya. Oke. Ketika saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dijadikan orang benar. Dia ngomong sama perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau. Bangun, jangan berbuat dosa lagi. Jangan tanya kepada saya, Pak, wanita itu kemana? Nanti di kerajaan 1000 tahun atau di surga kita tanya, kemana perempuan itu? Tapi yang jelas dia dengar Yesus ngomong, aku tidak menghukum engkau. Pelajaran yang kedua yang kita mau lihat adalah bahwa penghukuman diganti dengan pengharapan. Harusnya dihukum, tapi ada pengharapan. Itulah sebabnya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya sekedar percaya, namun alasan pertama, karena ada orang benar yaitu Yesus yang memberikan pengaruh kepada kita sampai kepada kekekalan, lalu memanggil kita sebagai orang benar dan dijadikan orang untuk berpengaruh kepada orang lain. Pada masa Pentakosta, murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kemudian Yesus berkata begini, apabila Roh Kudus datang, Ia akan memberi kamu kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Ujung bumi. Memberi pengaruh. Satu hari ada anak muda, dia cerita sama teman-temannya begini, aku mau menginjil ke Iceland. Bapak Ibu tahu Iceland? Iceland itu Eropa bagian utara, itu dekatnya Greenland, dekatnya Norwegia, Finlandia sana. Temannya ngomong gini, hei, pikir, orang di Bandung paling juga 14 derajat, paling juga 8 derajat. Iceland itu minimal ini minus 10. Tah, kumaha. Temannya bilang, pais ya di situ. Tapi dia bilang begini, aku ketemu sama Tuhan. Tuhan ngomong sama aku, Iceland. Iceland. Teman-temannya ketawain. Halah, lain ujung bumi meren, ujung berung, ujung kulon, katanya gitu. Dia bilang, no, ujung duniaku adalah Iceland. Dia doa gini, Iceland, someday I will meet. Udah bahasa Inggrisnya belepotan. Mau pergi ke Iceland every day. Setiap hari dia ngomong Tuhan, Iceland, Tuhan. Iceland, Tuhan, Iceland. Manusia salju, manusia es, Tuhan. Iceland, Iceland. Setiap hari dalam dirinya cuma bilang Iceland. Satu hari aku datang. Ada satu pengusaha kenal dengan anak ini dan visi yang dia miliki. Dia tanya,
Serius kamu ke Iceland? Iya. Serius. Saya tahu Tuhan panggil ke sana. Itulah ujung bumiku. Benar. Benar. Apa yang kamu lakukan untuk persiapan itu? Bapak Ibu, dulu kan di beberapa kota Bandung ini ada tempat-tempat main yang ada salju-saljunya, bukan? Dulu di IP ada, lalu kemudian di mall yang di Gatot Subroto itu ada gitu ya. Saya lupa namanya. Dia pergi ke sana. Wah, dia buka, dia nggak pakai jaket, pakai baju biasa aja, pengen merasakan dinginnya salju itu. Itu persiapannya. Pengusaha ini bilang begini, waktu pertama kali kamu bilang Iceland, saya nggak terlalu percaya. Mungkin itu hanya mimpi saja. Tapi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan kamu bilang Iceland, saya yakin itu Tuhan yang kasih kamu. Satu hari saya berdoa, Tuhan ngomong sama saya, biayai dia. Wih, ini mah pergi ke Iceland bukan pergi ke Singapura. Bukan. Anak ini bilang, benar. Pengusaha itu bilang, benar. Sebenar engkau pergi ke Iceland. Sebenar itulah Tuhan bicara sama aku harus membiayai kamu. Bapak Ibu, saya mau katakan gini, kalau engkau punya visi, sekalipun ditertawakan sama manusia, tapi Tuhan ngomong, visi itu kerjakan. Iceland. Satu hari, dia cerita sama teman-temannya. Dia bilang begini, kamu boleh menertawakan visi yang kumiliki, tapi Tuhan bicara kepada seorang pengusaha untuk membiayai visiku itu, pergi ke Iceland, dan dia akan menanggung semuanya. Aku akan pergi ke sana, aku akan bicara tentang Yesus kepada orang Iceland. Bapak Ibu, oke lah. Mungkin kita diberi visi oleh Tuhan nggak ke Iceland. Gitu ya. Ya. Tetapi kalau engkau diberi visi oleh Tuhan, karena saudara dan saya sudah dijadikan orang yang benar dan memiliki pengaruh kepada orang lain sampai kekekalan. Saya undang kita bangkit berdiri. Ini bukan doa mengakhiri khotbah, bukan. Biasanya kalau disuruh bangkit berdiri kan khotbah selesai gitu ya. Enggak. Bapak Ibu, saya ingin kita mengatakan kalimat profetik kepada orang kiri kanan kita. Tolong lihat dulu orang-orang di kiri kanan kita. Ya. Seandainya orang di kiri kanan Bapak Ibu itu adalah orang yang tadi ngomong Iceland, kira-kira percaya ente? Oke lah, nggak usah ke Iceland. Mungkin juga ujung bumi kita di ujung Berung, meren ujung Kulon, atau mana lagi ya? Ujung Berung, ujung Kulon, itu ada di ujung Genteng. Ya, tapi Tuhan mau Bapak Ibu memberi pengaruh sampai kekekalan. Siapa yang pernah sangka perempuan yang kedapatan berzina ini kisahnya mempengaruhi hidup kita, bukan? Betul? Dia nggak pernah tahu bahwa kisahnya akan mempengaruhi hidup kita. Tapi hidup kita sudah dipengaruhi oleh dia. Nah, tolong beritahu kiri dan kanan Bapak Ibu, omong begini. Kamu orang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus dan memiliki pengaruh sampai kepada kekekalan. Jadi omong begitu. Kamu adalah orang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus dan memiliki pengaruh sampai kepada kekekalan. Oke? Ya, karena belum semua melakukan, hanya senyum-senyum aja, tong senyum atuh, tong seri, ulah seri atuh ya, gitu ya. Tadi saya lihat teman-teman dari India, sudah berapa lama di Indonesia? Dari lahir. Orang tua dari India. Oke. Ya. Pasti sekarang mereka menjadi berkat untuk Indonesia, bukan? Ya.
Oke, kita ulang, jangan seri, jangan ngomong kepada kiri kanan. Kamu orang benar di dalam Tuhan Yesus dan kamu dipanggil untuk mempengaruhi sampai kekekalan. Nah, sekarang balik arah. Kamu orang benar di dalam Tuhan Yesus dan kamu dipanggil mempengaruhi orang sampai kepada kekekalan. Amin. Ya, mari silakan duduk. Saudara, saya katakan ini serius. Saya pernah ditolak kerja gara-gara tangan saya. Tahun 1983, saya lulus SMA. Saya naik sepeda, peristiwa itu di kota Solo. Saya tulis lamaran kepada sebuah perusahaan. Lamaran itu dimasukkan ke HRD. Lamaran saya sudah masuk ke HRD dan saya pulang. Waktu saya pulang, di pintu keluar saya dengar satpam ngomong begini. Ini dalam bahasa Jawa nanti saya terjemahkan. Bocah koyong ini iki isone opo. Artinya gini, anak seperti ini bisanya apa? Saya naik sepeda ontel, sepedanya warna hitam, remnya rem dol trap, begitu ya. Saya dengar kalimat itu. Nangis saya, saudara. Saya bilang pada diri saya, kamu digitukan karena kamu cacat. Kalau kamu cacat enggak seperti itu. Tapi dalam hati saya begini, saya akan bekerja dengan baik dan gaji saya mengalahkan satpam itu. Hari itu saya keliling kota Solo sambil nangis. Nangis saya. Ya, terus saya keliling. Dari jam 9 pagi saya keliling. Saya berhenti untuk makan, tapi keliling. Keluar, masuk gang, sampai gang buntu saya masukin, keluar lagi. Pokoknya keliling. Hanya karena ada penolakan. Saya hanya bilang, satu hari kalau saya kerja, saya akan punya gaji lebih daripada itu. Tapi saudara-saudara, ketika saya mengetahui karya Yesus, bukan persoalan gaji, tapi pengaruh kepada orang lain, sampai kepada kekekalan. Tak mengapa tangan saya begini, tapi Tuhan panggil saya sebagai orang benar, dan kemudian mempengaruhi orang lain sampai kepada kekekalan. Hal kedua yang kita pelajari dari perempuan yang kedapatan berzinah adalah bahwa penghukuman diganti menjadi pengharapan. Dia harusnya mati. Tapi waktu Yesus ngomong gini, aku pun tidak menghukum engkau. Oke, bisa lepas saat itu juga bisa. Namun pengharapan ini tidak hanya selesai dibebaskan dari penghukuman. Dia bilang, jangan berbuat dosa lagi. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang ada di ayat 36 itu. Benar-benar merdeka, dilepaskan dari penghukuman, diberikan pengharapan, sehingga waktu Yesus ngomong di Yohanes 8:12, dia ngomong, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak tinggal di dalam kegelapan. Mengapa? Karena kegelapan tidak memberikan pengharapan. Tidak memberikan pengharapan kegelapan itu. Beberapa tahun lalu pernah bukan? Jawa mengalami mati lampu kalau nggak salah 2 hari gitu ya. Gara-gara ada gardu di Semarang yang kerubuhan pohon dan kemudian listrik Trans Jawa mati semua. Apa yang kita lakukan? Orang-orang cari lilin, nelpon ke PLN. PLN bilang, ya akan diperbaiki. Diperbaikinya 2 hari kemudian. Ada orang yang bisa tidur, nyenyak, nggak bisa. Kegelapan itu tidak memberikan pengharapan. Dosa menghasilkan kegelapan, kegelapan menghasilkan penghukuman, dan ketika Yesus datang, memberikan pengharapan. Sehingga ciri dari murid Yesus, yang tadi saya katakan di bagian pertama, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percayanya karena ada perubahan menjadi orang benar yang memiliki pengaruh sampai kepada kekekalan. Percaya kepada Yesus
Berarti kita ini adalah orang-orang yang harusnya dihukum, tetapi kemudian menerima pengharapan. Luar biasa bukan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat kepada amplop persembahan, di bagian kanan sini ada cita-cita gereja ini. 1 gereja yang berotoritas, 2 gereja yang memerintah, 3 gereja yang berkomitmen. Salah satu pengaruh kita itu adalah punya kuasa. Bisa memerintah. Hari-hari ini, seperti tadi yang saya katakan, ada banyak orang yang dijajah oleh sakit penyakit. Bukan cuma cedera punggung atas, cedera punggung bawah, cedera kelingking. Hari-hari ini ada banyak orang sakit, banyak sakit. Sakit secara emosi, ya. Sakit secara fisik, ya. Dan di kita ada doa pagi, bukan? Dulu di BRI Tower, pindah ke Hotel Perdana Wisata, pindah ke sini. Biarlah doa pagi kita itu ada kuasa di dalamnya. Dan kemudian kalau ada orang sakit, karena rumah sakit itu di depan, begitu orang bilang begini, jangan pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah doa Menara Bandung. Di sana ada kuasa. Amin. Ya. Orang sakit disembuhkan. Orang yang tidak mengalami kesejahteraan. Sementara tadi kami makan, Ibu Gembala, Pak David dan Ibu juga bersaksi bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan dari antara Bapak Ibu sekalian. Ekonomi diperbaiki, kesehatan dipulihkan. Itu artinya ada otoritas yang sangat luar biasa. Yang kedua, next. Mari kita merawat kepercayaan itu. Kepercayaan itu perlu dirawat. Saya ketemu dengan gambar ini. Bapak Ibu, hidup kita itu seperti di laut lepas, bukan? Ombaknya tenang, kadang-kadang. Badai menghantam, kadang-kadang. Bukankah hidup kita itu silih berganti, sukacita, dukacita, sehat, sakit, untung, malang, kelimpahan, kekurangan, dihina, dipuji-puji. Apakah ada orang yang sehat dari lahir sampai mati? Rasanya enggak ada. Nah, bagaimana cara memaintenance-nya? Semua hal di muka bumi itu perlu dirawat. Gedung ini perlu dirawat. Keyboard perlu dirawat. Gitar perlu dirawat. Drum perlu dirawat, loudspeaker perlu dirawat, kursi juga perlu dirawat. Kursi kita ada ada kainnya. Bagaimana kalau kain ini tidak pernah dicuci sejak pertama kali dipasang sampai nanti Tuhan Yesus datang? Warnanya udah bukan putih lagi. Nggak tahu itu abu-abu atau apa. Perlu dirawat bukan? Oke. Bagaimana kalau tiba-tiba anak bayi kencing di kursi itu? Ya perlu dirawat. Begitu juga dengan hidup kita. Untuk tetap menjadi murid Yesus, kita perlu merawat hidup kita ini dalam segala situasi dan kondisi. Bagaimana cara merawatnya? Next. Supaya kita bisa merawatnya, kita perlu punya roh yang menyala-nyala. Thomas Keating dalam bukunya Intimacy with God berkata begini, orang yang mempercakapkan tentang Allah dan membicarakan kasih-Nya harus memiliki hasrat yang dalam untuk semakin dekat sama Dia. Punya hasrat yang dalam. Saya kasih contoh begini. Kalau Persib main, Bobotoh itu datang ke lapangan bukan? Apakah mereka datang kemudian diem begitu saja? Enggak. Oh, Bapak umbul-umbul, Bapak macam-macam. Untuk menunjukkan hasratnya sebagai bobotoh, bukan? Ya. Nah, saudara, kalau saudara dan saya murid Yesus, miliki hasrat yang dalam kepada firman Tuhan ini. Next. Inilah caranya. Yang pertama, dengar firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi. Dengar terus-menerus. Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh karena firman Kristus. Dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi, dengar untuk merawat
diri kita ini sebagai murid Yesus perlu dirawat. Tidak dibiarkan begitu dengar. Yang kedua adalah baca. Ulangan pasal 17 ayat 19 menginginkan kita untuk membaca. Sekalipun literasi orang Indonesia itu katanya masih rendah, tapi yuk kita membaca Alkitab. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu segenerasi saya yang waktu muda dulu seneng kopingho? Ada yang seneng kopingho dulu? Itu kalau anak-anak muda seneng kopingho ya, sampai kadangkala bacanya di balik selimut, bukan? Betul? Pakai senter. Begitu orang tuanya datang ke kamar, pura-pura tidur dia. Begitu orang tuanya keluar, baca doi. Terus gitu. Kenapa? Karena hasratnya di situ, pengen baca. Rasanya kalau bacanya nggak selesai, nggak puas. Tapi mari kita baca Alkitab jauh lebih hebat daripada kopingho. Yang ketiga, itu adalah mempelajari. Dengan mendengar, membaca, kita sedang belajar kebenaran firman itu. Nggak harus masuk sekolah teologi. Tapi kalau punya kesempatan masuk sekolah teologi, itu juga baik. Yang keempat kemudian adalah menghafalkan. Menghafal ayat-ayat firman Tuhan itu. Yuk kita hafalin. Bukan hanya waktu kita masih sekolah minggu. Bukan hanya waktu kita masih remaja. Ayo kita hafalin, hafalin aja. Yang kelima sesudah menghafalkan itu merenungkan. Nah sesudah 5 perkara ini, dari mendengar maka kita mengaplikasikan, dari membaca kita aplikasikan, dari mempelajari kita aplikasikan, dari menghafalkan kita aplikasikan, dari merenungkan kita aplikasikan. Tidak harus mendengar, membaca, mempelajari, menghafalkan, merenungkan baru kita aplikasikan. Enggak usah, nanti lama. Mendengar diaplikasikan, membaca diaplikasikan, mempelajari diaplikasikan. Jadi setiap bagian di dalam tangan itu bisa langsung diaplikasikan. Merawat. Nah Bapak Ibu kenapa merawat ini penting? Yuk saya ajak kita untuk melihat 2 slide yang lain. Next. Karena dia punya dampak. Dampak yang pertama ketika kita tetap tinggal dalam firman. Next. Itu adalah mengetahui kebenaran. Pernah cek mata? Kita cek mata kan disuruh ini huruf apa, ini huruf apa, ini huruf apa gitu ya. Nah ketika kita membaca Alkitab itu seperti kita lagi ngecek mata kita. Kira-kira kita tahu nggak apa yang salah dalam diri kita? Kira-kira bagaimana kita meningkatkan hidup kita? Kehidupan rohani, kehidupan jiwani, kehidupan tubuh kita. Ketika kita tahu kebenaran, oh ini yang perlu saya perbaiki, ini yang perlu saya tingkatkan. Bapak Ibu pergi ke dokter mata, lalu kemudian tahu -2 dan +2 misalnya gitu. Bapak Ibu keluar dari dokter mata apa yang dilakukan? Pergi ke optik bukan? Adakah dari antara kita bilang, baru -2 aja kok, nanti tunggu -17 baru pergi ke optik. Pasti enggak, karena -2 itu tidak jelas yang kita lihat. Mengetahui kebenaran. Jadi kebenaran itu menjadi tolak ukur dalam diri kita. Tolak ukur ini next akhirnya memberikan kemerdekaan secara utuh dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan satu kesaksian. Bapak Ibu di Gereja Fajar Pengharapan di mana saya menjadi jemaat di situ. Setiap hari Rabu itu ada doa wasis. Doa wasis. Satu hari ada orang datang dan biasanya di akhir doa wasis itu yang punya pergumulan disuruh maju. Ada satu anak muda, dia membawa satu kertas. Tulisannya begini, saya seorang skizofrenia. Dia minta didoakan. Dia bawa kertasnya itu dan nanti pendoa akan mendoakan dia. Berdoa untuk skizofrenia. Dan ini seorang sarjana. Saya bertanya-tanya, seorang sarjana menjadi skizofren. Oke. Jadi satu hari
Tuhan izinkan saya mendoakan dia. Lalu saya bilang begini, nanti sesudah acara ini selesai saya mau bicara, saya bilang gitu. Oke, kemudian kami bicara Bapak Ibu. Ternyata seorang sarjana hukum dan schizofren. Izinkan saya bertanya kepada orang tua, kalau Bapak Ibu sudah mengasuh anak sejak kecil, membiayai sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, lalu kemudian dokter psikiater berkata, anak Bapak Ibu schizofren, kira-kira perasaannya gimana? Schizofren itu adalah kepribadian terbelah. Gitu. Sedikit gila, kalau saya minta maaf ya, pakai kalimat ini. Sedikit gila. Saya rasa orang tua dia nangis loh. Sejak kecil ditimang-timang, dibawa ke sekolah, diajari A, B, C, D, E, F, G. Tiba-tiba selesai menjadi sarjana. Dokter psikiater beri kata, engkau schizofren. Dia tulis itu besar-besar, saya seorang schizofren. Tujuannya adalah supaya pendoa itu tidak tanya sama dia lagi. Apa masalahnya? Jadi berminggu-minggu, berbulan-bulan berdoa supaya schizofrennya itu berhenti. Tapi Bapak Ibu, ketika dia membawa tulisan saya schizofren, itu kan berarti dia memberitahu dirinya seorang schizofren, bukan? Satu hari ada seorang pendoa bilang begini, kamu sobek tulisan itu. Dia bingung. Lah kalau nanti saya sobek, masa setiap Rebo saya harus memberi penjelasan? Pendoa bilang gini, enggak apa-apa, robek. Setiap Rabu ditumpangin tangan. Pendoa syafaat berkata, Tuhan sembuhkan dia. Tuhan sembuhkan dia. Tuhan sembuhkan dia. Bapak Ibu tiba-tiba dia enggak pernah datang lagi ke doa oasis. Nah ini dia. Biasanya kalau orang nggak datang lagi ke doa oasis, dua kemungkinan. Satu sembuh, dua udah bosan didoakan. Satu hari dia datang lagi, wajahnya berbeda sekali. Nah karena saya pernah mendoakan dia, saya tanya, "Hai Bung, apa yang terjadi?" "Pak, hari ini saya datang doa, saya nyetir mobil." Loh, Bapak Ibu orang schizofren yang minta maaf dalam pengetahuan orang normal itu agak gila bawa nyetir mobil. Kira-kira kumaha tah? Tapi kalimat yang kedua yang membuat saya gemetar waktu mendengar dia. "Pak, dokter psikiater saya bilang saya sembuh." Iya, sembuh dari schizofren. Dan sekarang saya kerja di Jakarta, Pak. Saya pulang pergi Jakarta Bandung, nyetir sendiri. Wow, saya bilang, wow, amazing. Saya mau bilang hari ini kepada kita semua hari ini. Menjadi murid Yesus yang pertama percaya kepada Dia, karena dia adalah orang benar yang memberi pengaruh kepada hidup kita. Sekarang kita dijadikan benar dan kemudian mempengaruhi orang lain. Sehingga ada pengharapan-pengharapan yang kita bagikan kepada orang lain. Ketika ada pengharapan, ada kemerdekaan. Kemerdekaan itu kemerdekaan roh, tubuh, dan jiwa. Hari ini Bapak Ibu yang punya pergumulan, percaya Yesus Dia pribadi yang benar. Memberi pengaruh kepada hidupmu sampai kekekalan. Dan ketika dia naik ke surga, dia mempercayakan kebenaran itu kepada kita supaya kita memberi pengaruh kepada orang lain. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu kedua tadi. Dalam Yesus ku percaya. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan darimu
kekuatanku. Amin, 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 amin. Harapanku dalam Kristus. Amin. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ada Haleluya, haleluya, haleluya. balik salib. Amin, 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 amin. Dan aku Nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita, haleluya. Lawat kami Tuhan. percaya. Benar, benar, benar Yesus. Kemuliaan Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. kemenangan darimu, Kekuatanku, harapanku. Sekali lagi dalam Kristus. dalam Kristus. Haleluya. Dalam Kristus ku percaya. Amin. Ada kemuliaan di balik salib. Amin. Aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, Harapanku hanya Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, pagi hari ini apabila Bapak Ibu punya pergumulan, Tuhan memerdekakan pergumulanmu. Sakit penyakit Dia sembuhkan. Hutang piutang Dia selesaikan. Keharmonisan rumah tangga Dia tambah-tambahkan. Pendidikan anak-anak kita Tuhan berkati. Karena seperti Ia memberikan pengharapan kepada perempuan yang berzina, Dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Dia memberikan pengharapan kepada kita. Pengharapan yang memerdekakan. Pengharapan yang menjadikan kita sebagai benar-benar murid dan benar-benar merdeka. Bapa dalam surga, tumpangkanlah tanganmu sendiri atas kami. Engkau sudah membenarkan hidup kami. Hidup yang harusnya mati. Hidup yang harusnya hancur. Tetapi kehadiranmu dalam hidup kami membenarkan hidup ini dan menjadikan kami sebagai orang benar dan mempercayakan untuk mempengaruhi orang lain dengan pengharapan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan roh yang menyala-nyala kepada kami. Sehingga baik di dalam rumahmu ini maupun di luar rumahmu, kami terus memuji-muji Engkau. Kami mau berdoa untuk Pak Ishak bersama dengan Ibu Ripka, Pak David bersama dengan Bu Seli di dalam pengembalaan. Kami mohon pengurapan-Mu yang ilahi turun ke atas beliau. Wibawa ilahi turun ke atas mereka. Kami juga menyerahkan seluruh aktivis. Kami menyerahkan imam puji-pujian ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Engkau memberikan roh yang luar biasa. Mengantar jemaat-Mu memuji Tuhan, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ikat seluruh aktivis di gereja ini dalam satu kesatuan kasih. Karena ketika ada satu kesatuan, Engkau mengalirkan mujizat-mujizat-Mu ke tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu, generasi iman yang akan datang. Tuhan berkati mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang terus dipilih, dibenarkan
memberi pengaruh yang baik kepada generasi mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah memanggil kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita diberkati oleh pemberitaan Tuhan yang baru saja kita dengar pada siang hari ini. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih Pak untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Para jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat semua umat-Mu yang telah mendengarkan kebenaran ini Tuhan. Biarlah terjadi kemerdekaan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Hamba-Mu perkatakan ada terobosan, ada pemulihan, ada kesembuhan, bahkan ada keberkatan ya Tuhan. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus yang menyertai setiap kami mulai hari ini sampai Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan